Di tengah hiruk-pikuk kota Bandung, di antara banyaknya gedung dan jalanan sibuk, tersembunyi sebuah kisah tentang perubahan. Bukan perubahan besar yang lahir dari kekuasaan, tapi perubahan kecil yang dimulai dari hati warga biasa. Inilah dia, Kampung Pelangi Bandung. Sebuah kawasan pemukiman yang dulunya tak banyak diperhatikan. Tembok-temboknya kusam, jalanannya sempit, dan warna kehidupan seolah-olah memudar dari hari ke hari. Namun, semua itu berubah ketika sekelompok warga memutuskan untuk tidak tinggal diam. Mereka ingin kampungnya bersinar, bukan dengan lampu atau hiasan mewah, tetapi dengan warna, seni, dan semangat gotong royong. Sedikit demi sedikit, kuas mulai menari di tembok. Warna merah, biru, kuning, dan hijau mewarnai dinding rumah. Lukisan bunga, pelangi, bahkan karakter kartun menghiasi gang-gang kecil yang dulu terasa gelap. Setiap sudut kini berubah jadi spot menarik. Setiap langkah menyimpan cerita tentang kreativitas, tentang harapan. Namun Kampung Pelangi bukan sekedar tempat foto-foto. Ia adalah bukti nyata bahwa perubahan tak harus menunggu bantuan besar. Ia bisa dimulai dari senyuman, dari satu kuas, dari satu ide sederhana yang dipercayai bersama. Yang paling indah dari kampung ini bukan hanya warna, tapi semangat warganya yang saling menguatkan. Anak-anak bermain dengan ceria, orang tua menjaga kebersihan lingkungan, dan pengunjung yang datang membawa semangat baru bahwa kampung ini pantas dibanggakan. Kampung Pelangi Bandung bukan hanya tentang cat di dinding, tapi tentang identitas yang dibangun kembali, tentang wajah kota yang disulap oleh tangan-tangan sederhana yang mencintai tempat tinggalnya. Karena di balik setiap warna ada cerita, dan di balik setiap cerita ada semangat untuk terus hidup lebih baik, lebih indah, dan lebih bermakna. Kampung Pelangi Bandung bukan sekedar tempat, tapi cerminan harapan tentang Indonesia yang tumbuh dari kampung untuk dunia. Assalamualaikum Bapak, Punten. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fani. Ya, Bapak, sejarah tentang kampung ini tuh kayak gimana sih Pak? Terus Bapak di sini tuh sebagai warga yang dari awal sudah ada di sini atau baru pindah ke sini? sebenarnya Bapak udah dari kecil udah di sini. Cuma emang tinggalnya di atas. Kebetulan dari kecil juga apa air di Sungai Cikapundung ini masih bisa berenang. Waktu masih bersih, berarti Masih Bapak di sini dari bersih. kecil. Betul. Berarti Bapak udah ada di sini pas ini udah jadi pelangi atau dari Dari sebelum. sebelum jadi pelangi, jadi masih Ah, pedesaan, masih kampung biasa, terus betul. akhirnya dibuat seperti ini. Betul. Apa sih Pak yang pencetus buat dibuat jadi pelangi seperti ini? Nah, awal mulanya mah gini. Jadi ada orang tua, kebetulan orang tua bapak tinggalnya di atas. Nah, di atas itu teh karena lihat anak-anaknya banyak, cucu-cucunya banyak, makanya yang di atas rumah pribadi atau tanah pribadi awal mulanya di dijual, lantas dibelikan area yang ke sini jauh jauh lebih lebar, lebih luas. Gitu. Nah, jadinya dipindahin ke sini, terus akhirnya jadi kampung ini. Betul. Terus yang punya ide untuk dicat warna-warni kayak gini, lucu kayak gini siapa Pak? Sebenarnya mah awal mulanya mah dari pihak Canlek. Pihak Canlek dalam arti mungkin
nggak tahu promosi, nggak tahu pengen apa, cuma menghubungi ketua RT sama RW-nya, sama kelurahan dan kecamatannya, koordinasi. Ternyata dari pihak kelurahan sama kecamatan plus RW RT-nya mempersilahkan untuk pengecatan gitu. Untuk proses pengecatan di sini tuh kira-kira berapa lama Pak? Terus ininya tuh dicat sama warga sendiri atau ada bantuan dari pemerintah atau gimana? Nah, untuk yang Sunlight pertama itu, jadi bentuknya barang, yang mengerjakan itu warga. Jadi kalau nggak salah, waktu itu satu rumah tuh dikasih kurang lebih 2 galon besar. Jadi warga yang mengecat. Jadi warga kerjasama ya Pak? Betul. Oh, jadi warga kerjasama buat ngecat. Lukisan-lukisan itu juga warga sendiri Pak? Sama. Ih keren, hebat. Gimana Bapak, kan sekarang udah viral, terus kayak yang gimana warga ini mengelolanya Pak? Apakah maksudnya, pasti kan yang udah viral bakal ada yang namanya redup lagi ya Bapak? Apakah dari warga sendiri ada sebuah hal atau tindakan yang buat biar dia viral lagi, atau belum ada yang... Nah, justru gitu. Kebetulan di sini juga Bapak mewakili daripada Pak RT sama Pak RW. Jadi istilahnya begini, viralnya ini jangan sampai kayak seumur jagung. Nah itu Bapak dan rekan-rekan ada rencana ke depan supaya jadi kampung wisata untuk selamanya. Nah sistemnya mungkin Bapak harus ada pembaharuan ya Pak ya? Satu pembaharuan, dua mungkin bikin kelompok kecil yang namanya komunitas atau LSM. Nah di situ di bawah naungan RT RW mau mengadakan dalam tanda kutip pendirian organisasi kampung pelangi atau lembur Katumbiri. Jadi maksudnya gini, dikala kita ada maksudnya set udah mulai kusam, nah kita kan udah terkoordinasi sama RT sama RW, kita termasuknya LSM. Nah kita ada rencana untuk mengajukan lagi ke pemerintah melalui RT RW lurah sama gitu. Kan di sini kan isinya ada berapa orang Mbak? Berapa kepala di kampung ini sendiri? Kebetulan yang di saat itu tuh kalau nggak salah 3 RT kurang lebih 350 kakak. Banyak juga ya Pak? Banyak juga. Nah Pak, apakah di sini semuanya pro akan kampung ini dijadikan desa wisata atau ada yang kontra juga Pak? Kalau kontra sih pasti. Maksudnya gini, kontra tuh dalam arti otomatis kan ada keramaian. Nah itu. Bising. Dengan pengunjung tiap hari datang. Nah, kontra itu kita nggak bisa diabaikan juga. Cuma dikasih solusi. Ini maksud Bapak, kita ini udah jadi kampung wisata. Jadi nggak nutup kemungkinan mereka itu juga harus nyadar juga. Harus mengadu ke RW, dan RW juga mendukung untuk jadi viral gitu. Berarti tetap ada pro dan kontranya Pak. Tapi Bapak pernah ada nggak sih Pak, kayak yang kan Bapak tadi salah satu keluhnya adalah pengajuan dana ya Pak ya? Betul. Pernah ada pengajuan proposal nggak ke pemerintah Kota Bandung atau gimana? Karena kalau Van lihat sendiri ya Pak ya, desa ini tuh bakal jadi desa yang sangat bisa lebih prospek ke depannya loh Pak. Jadi kalau proposal itu Bapak belum sih ya, karena mengingat dari pemerintah juga kan harus lihat dulu istilahnya mas hasilnya. Kalau kita belum tahu hasilnya, proposal itu kan nggak bisa masuk begitu aja. Takutnya mungkin dari pemerintah disalahgunakan lah, seperti itu. Terus mungkin ini yang tadi Fani sangat mes deh Pak, dengan kayak wow banget sini karena bisa dilihat kayak dari semua itu kayak sangat udah dipikirin matang-matang gitu loh Pak, dari tadi sampah, terus ada warga yang kontra, itu kayak yang
warga di sini tuh pintar dan cepat menanggapi tersebut. Betul. Terus harapan Bapak ke depannya sebagai penghuni asli di sini yang udah tinggal dari sini, yang ibaratnya darah Bapak teh udah di sini gitu ya. Harapan Bapak ke depannya untuk kampung ini teh apa? Ya, harapan Bapak mah ke depannya moga-moga warga sini perekonomiannya jauh lebih meningkat ya. Amin. Satu itu, dua dari mungkin ke pemerintah. Jadi tolonglah dipertahankan dengan apa udah jadi kampung wisata. Dikala saatnya udah pudar, mungkin ada penyelesaian Bantuan ya, Pak, dari ya? pihak pemerintah untuk dicat ulang. Betul, betul. Aku Meivi Kiraina Gaisani dari daerah dari Cimahi. Ya, aku sama Irenia, sama dari Cimahi. Karena unik sih, di Bandung kan jarang, jadi di sini baru ada eh, kampung yang kayak gini, jadi tertarik. Sesuai. Sesuai. Gampang. Gampang. Kalau buat area parkir mah agak jauh sih ya. Nggak jauh kan sekalian olahraga ya. Iya, Baiknya tuh kalau gitu. Masih banyak ya. Maaf Ya. waktunya. nggak apa-apa. Di sini kurang lebih ada 8, 9. Oh, 8. Ini gorengan, sayur. Nggak tentu. Tentu ya. Nggak tentu kan biasanya yang suka belanja ke sini sekarang jualan. Ya. Audio Jungle.